Kalau terbuka aurat, wuduk apa tak? Wuduk lagi. Ya, wuduk lagi. Yang untuk angkat datang saya. Nah lewat kau taubat saya ke Allah lah gitu kan. Ampun ya Allah, ndak tahu awak selama kodoh. Bisa kan? Iya. Dia ngek gitu kan. Mudah-mudahan angin awak tu membuat nanti asih dingin di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tu. Bahasa-bahasa awak jangan ngek seketik dulu gitu kan. Seketik ngek dah mah. Kalau le masjid musalla kan buat saya aman insyaallah. Baik Bapak Ibu, masih ada masalah Ramadan awak, tarawih awak, tolong ikuti Bapak Ibu Ramadan dengan sebaik-baiknya. Puasa jangan sampai tinggal, walaupun mudia banah awak karajo payahnya, karajo dan macam-macam lah gitu kan. Jangan sampai tinggal puasa awak. Jangan sampai tinggal tarawih awak. Jago tu, puasa, solat, tarawih. Jago tu, jangan sampai tinggal. Awak lun tentu tahun besok dah basobok jo puasa lah dah. Mengaji kau begini tak dilempuk. Tutup aurat. Iya. Tak kau dulu Ustaz didengar mengaji kalau dalam rumah begini tak kalau tak tutup kepala tu terbuka. Kalau laki-laki boleh. Karena perempuan itu auratnya seluruh tubuh kecuali muka telapak tangan. Iyo. Ndak membaca Al-Quran, aurat perempuan tu muka dan telapak tangan tu yang boleh nampak. Yang lain itu aurat tu. Aurat tu wajib tutup. Membaca ndak membaca Al-Quran wajib tutup. Iyo. Kalau lengkap penjelasan beliau tu lengkap tu doh. Adab membaca Al-Quran balik kasih tu Bu. Adab membaca Al-Quran, satu berwuduk, suci, taharah. Kalau ndak suci ndak boleh sentuh Al-Quran. Orang alang kan ndak boleh sentuh Al-Quran. La yamusu ilal mutahharun. Ndak boleh ini disentuh kecuali orang suci. Itu. Orang halangan, orang junub ndak boleh sentuh Al-Quran. Kalau zikir hati kau boleh. Boleh orang tak wuduk. Boleh. Boleh, ayo boleh. Boleh. Tak ada. Kan dalam hati saja. Tapi kalau sudah bersentuhan dengan mushaf, tak boleh lagi. Karena ada sentuhan. Harus. Ada adabnya koleh, adab Al-Quran. Diambil dengan tangan kanan, dicium, baca ta'awuz itu kan. Ditaruh tempat yang tinggi, itu adab Al-Quran tu. Ya, berwuduk. Tidak boleh membuka Al-Quran di jilid tangan. Ini ada di kampung-kampung tu. Dia ingin lasu kan enggak. Oh, jaya ludah, masa jaya ludah Al-Quran. Tak boleh. Banyak di kampung banyak tu. Bantu metong piti saja tu. Tak boleh. Kalau bang ludah saja Al-Quran tu lah. Tak boleh Bu ya. Tangan kanan. Gitu. Dengan termasuk anda tutup aurat. Kecuali laki-laki nak salah. Laki-laki itu kan auratnya kan antara pusar dan lutut. Apalagi jual Al-Quran. Iya, tetap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'izni wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala
sampai ini malam kita masih diberikan oleh Allah umur panjang. Alhamdulillah. Sehingga dengan nikmat kehidupan itu kita bisa melaksanakan kegiatan dan aktivitas, kita bisa menjalankan seluruh yang semuanya itu adalah tentu kita harap dan kita bermohon semoga setiap yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah hendaknya. Alhamdulillah pada ini malam Allah juga masih memberikan kepada kita kesehatan insyaallah zahir dan batin, waktu luang dan kesempatan, serta keistiqomahan hati. Mudah-mudahan semua itu titipan-titipan yang Allah masih titipkan, percayakan kepada kita, selalu kita mensyukuri agar kita menjadi abdun syakura, hamba-hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang sama kita hormati, pengurus Musholah Quba, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin hadirin rahimakumullah, yang hadir pada malam hari ini, kita adalah hamba-hamba pilihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke pengajian, kehadiran kita di rumah ibadah, di majelis ilmu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah sangat luar biasa. Yang pertama sekali, setiap langkah kaki yang kita langkahkan itu Allah balas dengan sebanyak 10 setahun pahala puasa sunnah dan setahun pahala salat malam. Bikulli khutwatin sanah, dari tiap-tiap langkah, berarti kan satu langkah, 1, 2, 3. Jadi hitungannya itu adalah langkah kaki. Jadi makanya salat sunnah salat sebelum subuh itu, pergi salat subuh itu sunnahnya termasuk memperbanyak langkah. Jadi kalau ada bapak ibu pai solat subuh ke surau, ke musola, ke masjid, banyak langkah. Banyak langkah itu terserah, atur sajalah. Apa kau lambe-lambe awak melangkah bisa. Tapi payah waktu gak capek stek. Gitu. Sebelum azan. Atau awak mengulilang lah dulu, ndak ada. Boleh. Dan banyak baca doa. Ada doa itu, berjalan ke masjid itu, ke musola, ke majelis ilmu, ke rumah ibadah. Allahumma ja'alni fi qalbi nuran. Kalau seorang ja'alni, jadi mungkin ja'alna gitu kan. Wa fi sam'i nuran, wa fi basari nuran. Kalau ada Bapak Ibu HP Android yang kayak gitu doa, bisa diambil, dilihat di internet, di Google. Buka saja doa salat subuh. Itu. Ada itu. Beko ambil gambarnya, gambar download langsung. Bisa itu. Bisa dipagadang, bisa dipakai. Kalau belum hafal bagi kita. Allahumma ja'alni fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa fi fawqa nuran. Banyak itu doanya itu. Ya Allah, jadikanlah hatiku bercahaya, lisanku bercahaya, tanganku bercahaya, jadi nuran. Atas bercahaya, bawah bercahaya. Jadi sunnahnya pai ke rumah ibadah itu, itu membaca doa itu. Biasakan itu agar setiap yang kita lakukan itu punya nilai ibadah di sisi Allah. Kan gitu. Setiap aktivitas yang kita lakukan punya nilai. Nah, langkah kaki itu yang dihitung, yang diperhitungkan Allah langkah kaki. Bukan materinya apa, ustadznya siapa, tampeknya di mana,
tetapi langkah kaki yang diperhitungkan oleh Allah. Makanya banyak saya awak rajin awak hadir ke majlis ilmu. Kemudian kalau ada wirid pengajian di masa saja usahakan hadir. Mungkin kalau ada di jami ibadah datang awak ke situ. Ada di al-islah datang ke situ. Kalau tak ada awak. Ada di musola di belakang kau ada musola lah kau. Payah awak ke situ kalau ada wirid. Tidak harus disiko saja dah. Kita kayak gitu, Bu. Ada tadanga di mana kita pais itu kalau ada waktu. Kalau lain tidak ada ngaji, tidak ada kegiatan. Karena Allah memperhitungkan itu. Yang kedua, perjalanan awak itu adalah perjalanan fi sabilillah. Nyampang awak meninggal itu dijamin masuk surga. Udah ada jaminannya. Oh mudah masuk, iya mudah. Cuman yang mudah tu kadang-kadang tak nama orang. Barik melakukannya, barik mencarinya yang mudah tu. Kan ada riwayat menyatakan itu. Ada seorang dia membunuh orang sudah 99, sudah sampai 100 orang membunuh. Itu kan dosa besar itu. Seorang saja dibunuh tanpa hak, tanpa benar, itu dosa besar itu. Sekarang udah 100. Kalau banyak bara dosa itu. Maksiat banyak, dosa banyak, kebaikan pahala tidak ada. Tapi dia ingin taubat. Tanya sama seorang ustaz, Buya, kalau ambo taubat, le diterima taubat ambo di Allah. Batu dosa ambo banyak. Dosa membunuh orang kemarin terakhir 100. Oh bisa diterima. Dan itu Allah memang menyatakan seperti itu. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah, hai orang-orang yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu mir rahmatillah, jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah. Innahu yaghfiru dzunuba jami'ah. Tuh, sesungguhnya dia Allah akan mengampuni seluruh dosa dan kesalahanmu. Gitu. Bu, terang enggak, Bu? Sambil mengarut saku. Gitu. Jadi akhirnya nyepai berjalan. Lasaratui membunuh orang, pergi dia berjalan ke majlis ilmu tuh. Ada orang pengajian di situ, painya ke situ. Dalam perjalanan dia meninggal. Fatakumul maut, datang kematian bagi dia dalam perjalanan. Nang kecek malaikat azab, ini jatah saya bawa ke neraka. Nang kecek malaikat rahmat, ndak, ini jatah saya bawa ke surga. Daripada ribu awak uku kama dake kama jauh. Ternyata zadat berlebih sejengkal, bala biasa jangka katampik dia mencari ilmu tu, katampik pengajian tu. Anggaplah kalau dari ndaruang tu painya ka kubah ko, bala biasa jangka kamari itu ada kek kamari daripada kanen. Maka apa kata Allah? Dakhal jannah, dia berhak masuk surga. Dosa besar membunuh, belum sampai ke majlis ilmu, belum mendengar, belum mendengar. Dia saking semangatnya kok. Alun mendengar tentang kajian ilmu tu doh, ana disampaikan dia ustaz tu, alun sampai doh, kata sampai majlis ilmu tu, baru pingin pais baru meninggal dalam perjalanan. Kan hebat tuh hadir di majlis ilmu tu. Itu dalam kitab-kitab itu dijelaskan tuh tentang bab ilmu, babun ilmu tuh Masya Allah luar biasa. Bahkan ilmu itu disetarakan dengan iman. Dek saking hebatnya dalam Al-Quran itu. Yarfa'illahu alladhina amanu, itu iman. Walladhina utul ilma, itu ilmu. Yarfa', Allah akan mengangkat derajat orang beriman dan orang berilmu. Kan bagus itu. Jadi kalau ada kajian ibu-ibu hadir tarawih, jangan sampai tidak hadir awak. Hujan hari bapak yuang. Ndak kek sekonya mah. Kalau iya kadang tak ada. Kalau di kampung masih ada iya kadang.
Kalau kini listrik lah banyak. Badua batigo ndak ba ado. Kalau orang mah. Nyo kadang-kadang ndak ada orang do malih awak kasro. Ti awak karena orang, bukan karena Allah. Itu namanya ria. Jadi ibadah tu bukan karena orang. Duduk di majelis ilmu tu ibadah. Berjalan ke majelis ilmu tu pai wirid tu ibadah. Jadi ibadah bukan karena manusia, karena Allah. Gitu. Bapak Ibu jamaah hadirin kaum muslimin, jadi tetap bertahan terus, sabar, ndak lama do, kasurau tu ndak lama do, sampai mati. Kalau lama matinya bau orang kasurau lah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, tema kajian kita sekarang karena kita akan menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan umur awak sampai ke situ. Amin ya rabbal alamin. Wa balighna ramadhanah. Semoga Allah sampaikan kepada Ramadan yang penuh berkah. Bulan suci Ramadan. Yang perlu awak, yang perlu awak persiapkan untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Bah mengko awak sambut bulan suci Ramadan tu, Bu? Kenapa disambut dia? Kalau ada Ustaz Abdul Somad datang ke Sumatera Barat kok disambut enggak? Disambut. Kadang je tari gelombang, pasambahan dengan rebana, selawatan. Bama kok disambut? Karena mulia, karena agung. Kenapa lagi? Banyak karenanya. Karena terhormat. Karena berilmu. Sama Ramadan kayak gitu juga. Kenapa kita sambut? Karena bulan Ramadan itu bulan pun penuh maghfirah, bulan mulia. Makanya kita sambut. Ajo awak sambut. Itu kan itu yang perlu. Yang pertama sekali, siapkan fisik awak. Badan harus sehat. Jaga kesehatan Bapak Ibu. Apalagi musim-musim cuaca tidak menentu. Jaga kesehatan. Kalau sakit ibadah payah. Anda percaya cobalah. Susah ibadah kalau sakit. Samure, tensi tinggi, kolesterol. Mulai lama seduduk payah. Lama sujui mandanyui ke beloh. Macam-macam saya. Apalagi sakit zaman kini kan lah modern lah sakitnya mah. Sakit orang dulu kan tak itu benar. Sakit kini banyak macamnya. Jaga kesehatan, dan betul itu kata Rasul. Sihataka qabla saqamika. Pergunakan sehatmu sebelum datang masa sakit kepadamu. Sakit itu pasti tiba. Tapi sebelum kita sakit, manfaatkan sebaik-baiknya kesehatan itu, dijaga. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Kalau tahu itu, kalau mau awak berarti itulah kena itu. Sebelum kena itu. Itu kalau orang Minang namanya stadion payung sabalun sebelum hujan. Kalau hujan lah basah-basah mah. Karena guna payung lah. Jadi semboyan-semboyan itu alam takambang jadi guru di Minangkabau itu sangat cocok sekali. Jaga kesehatan. Yang kedua ilmu. Ilmu perlu, sangat perlu. Ilmu apa? Ilmu untuk beribadah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan kok datangnya kan sekali setahun kalau awak lay duit yo. Namun kadang-kadang ada terabaikan. Ada terabaikan bagai datang Ramadan, kadang ada menganggap datanglah bulan puasa wah. Mengeluh. Ya mungkin ada usaha siang hari gitu kan. Biasanya membuka kadai itu siang hari, kini ndak lah, kadai nasi gitu kan. Hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu,
baik yang mendengar secara langsung ataupun tidak, muagih makan orang yang tak puasa di bulan Ramadan siang hari, itu jangankan pahala, dosa nanti tu. Awak punya kedai nasi, banyak orang pergi makan ke situ, orang yang tak puasa, badannya kadang-kadang inyo tak sakit, sehat, nyo tak tua, nyo ada boleh meninggalkan puasa, boleh, tapi ada kriterianya. Sia saja tu kalau dalam Al-Quran tu, faman kana minkum maridan, jika kamu dalam keadaan sakit. Sakitnya apa? Sakit itu harus konsumsi ubat 3 kali sehari, kecek dokter. Bu, ibu harus minum ubat 3 kali sehari, tidak boleh tinggal. Kalau tinggal secik, kalau tinggal bah dokter, ibu mati, kecek dokter. Mana tahu kan dokter kan kadang kan lebih hebat dari Tuhan kok, gitu kan. Itulah came gae kok. Yo minum ubat taruh mana roi 3 kali sehari, tidak boleh ndak? Itu boleh, tidak usah puasa, malahan wajib untuk tidak berpuasa. Sialai orang gae, orang tua bangka, pakai bangka ya bu, lah tua bangka loleh. Baam ciri-ciri tua bangka tu, kalau menyuak nasi lah mengaretek dah. Kancang lo ke bawah daripada naik. Tu ciri-ciri tu. Termasuk tua bangka tu. Kalau tua bangka tu lampi abatarui dagu aja lutui lai. Dek lagai warna. Atau suok ko lah ndak lurui lah dah. Bajalan lah payah. Itulah tua bangka tu. Tapi kok kancang se suok baru, gadang se suok baru. Itu ndak tua bangka tu dah. Tua baru tu mah. Itu. Kalau sudah tua bangka itu boleh dan wajib hukum ndak usah puasa. Fidyah. Karena tak mungkin beliau puasa tu. Tak ada hukum lah bagi beliau tu. Au ala safarin, musafir, dalam perjalanan. Perjalanan jauh bukan untuk maksiat. Gitu. Jadi perjalanan jauh bukan untuk maksiat. Itu boleh tu. Tak usah puasa. Jadi badannya gadang, inyo ndak sakit, inyo ndak ada musafir. No ndak tua doh. Tapi dia ndak berpuasa, nyetinggan puasa tu. Itu bahaya. Bahayanya. Man aftara yauman min Ramadan bala uzrin, kata Rasul, sia yang sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan bala uzrin. Itu tanpa uzur larangan syariat. Tu uzur tadi tu, tua bangka, orang sakit, konsumsi ubat tarui, atau musafir, atau ibu-ibu yang masih sehat dalam keadaan menstruasi. Itu tidak sah puasa. Malah haram hukumnya kalau puasa tu, kecuali mencret. Mencret kalau talak lanjut puasa. Kalau menstruasi tidak. Atau itu ibu-ibu hamil besar, hamil berat, udah tua hamilnya, khawatir janin itu tidak sehat, sakit dia nanti, itu boleh. Jadi siapa yang tidak berpuasa tanpa uzur, lam yakdihi siyamud dahri wa insamahu, kata Rasul. Besok dibayarnya tidak bisa dibayar walaupun dia puasa sepanjang masa. Lai sampai 2025 nya puasa membayar 2024 tu tidak bisa dibayar tu. Kenapa tadi? Bala uzrin, tanpa uzur larangan syariat. Jadi sampaian kepada anak-anak awak, anak bujang awak, anak gadis awak, jangan tinggal puasa. Karena bahasanya di sana, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ada kutiba, diwajibkan. Hai orang yang beriman, diwajibkan atasmu siyam, puasa. Jadi puasa itu wajib. Kalau wajib, al aslu fil amri lil wujub, asal pada perintah itu adalah wajib. Kalau wajib itu tidak boleh ditinggal. Kalau ingin meninggal juga ada aturan syariat. Gitu caranya. Ya Bu ya, ada tanya boleh Bu? Tanya lah Bu. Tidak ada. Mangkik tangan itu dalam salat bahas. Mangkik tangan. Ya. Tangan awak kan? Ya.
pindah. Ha. Cium gerak kiri kalau pakai tangan. Oh gitu. Ibu bertanya kan? Bertanya. Nah, tanya. Mengangkat tangan yang pertama itu hukumnya wajib. Takbiratul ihram. Allahu Akbar itu wajib. Ya. Tidak boleh tidak? Untuk takbir-takbir selanjutnya hukumnya sunnah. Nah, boleh indak diangke, indak di masalah, diangke rancak dapat pahala awak di situ. Tapi sunnah ko kalau awak karajuan bapahalo ditinggal marugi. Bukan tak apa-apa. Nya ada orang mengecek tu di karajuan bapahalo ditinggal kan apa ada mah. Yang sunnah mah. Ha, nya banyak lo gaya bagai. Kan dak ada dosa dah mah. Ha. Jadi takbir yang pertama itu takbiratul ihram hukumnya wajib. Nah, kan niat rukun salat kan, rukun sembahyang kan, rukun salat. Kemudian berdiri bagi yang kuasa. Kemudian mengangkat takbiratul ihram pertama itu adalah wajib. Rukun salat. Takbir selanjutnya itu hukumnya sunnah. Nah, Ibu ya. Yang lain masih ada? Tanya salah Bu. Makin banyak bertanya, semakin banyak nak keluar buku tu mah. Ya Pak. Untuk benda yang wala mana tu? Ya. Banyak kan kira-kira dia kan seharusnya dia buka mulutnya. Tu amin yang mahanya tu mah. Malih kadang-kadang tu. Seharusnya buka. Wala dot membaca amin tu selesai imam dulu. Nya kadang-kadang tak aja kan imam lu selesai dia nyulah satu amin. Gitu. Wah itu. Wala dot kan panjang tu lin baru amin. Kata Rasul apabila aminnya imam bersamaan dengan aminnya makmum serta malaikat, maka doa terijabah di kala itu. Karena malaikat juga ikut. Nah, kau kajian ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Malaikat kau tidak nampak dewa ada Bapak Ibu, tapi dia ada ibadah sama kita, salat sama kita. Jadi orang perempuan kita menyambut amin. Ya, perempuan di dalam hati saya jangan keras, tapi ritmenya itu sama. Tidak boleh mendahului. Walad dolin. Imam kau biar ngok tu. Amin. Ah gini. Jadi A-nya panjang, Mi-nya panjang. Amin. Nah gitu. Kalau amin tu nomor 1 petang. Dalam hati saja, tidak boleh keras. Nah gitu. Ya, disir saja. Tapi bapak-bapak itu keras. Nah, gitu. Apa itu hadis itu? Sahih. Apabila aminnya imam dengan aminnya jamaah serta aminnya para malaikat bersamaan, maka doa diijabah di kala itu, dimakbul. Nah, kan sangat luar biasa itu. Jadi kadang-kadang kan ibadah itu kan perlu ilmu. Kadang-kadang kan baca amin yang tidak satu itu kan yang tidak mengerti, malih, tidak tahu, mendengar wirid jarang loh. Itu caranya. Yang lain Ibu silakan. Oh, tidak terkenal. Iya Pak. Ya. 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 Jadi amin itu maksudnya bukan kerasnya, tetapi mulut kita atau kita sebagai jamaah ikut membaca lafaz amin itu. Nah, gitu. Tidak usah keras-keras amin, tidak perlu juga itu kan. Nah, gitu. Ya. Yang penting kedengaran oleh kita. Kalau laki-laki gitu kan cukup. Yang lain? Iya Pak. Waladalin, amin, amin itu perkenankannya Allah. Ya. Kabulkanlah, perkenankanlah, kabulkanlah.
Baik, Bapak Ibu, masih ada yang lain? Itu dalam ibadah. Jadi dalam ibadah itu tentu kita harus dengan ilmunya dan ikuti yang terbaik agar ibadah kita lebih diijabah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Biar dalam wudu, biar dalam salat wajib, salat sunnah. Salat sunnah ni perbanyak, apalagi kalau awak bomu perbanyak salat sunnah, dijaga mana? Jago mana salat sunnah tu. Salat sunnah itu banyak. Ananjale yang muakkad, yang gairu muakkad. Salat sunnah rawatib tu jago mana tu? Agar kita punya nilai yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik dia kita salat di masjid ataupun di musholla. Karena salat itu adalah tempat kita berkomunikasi dengan Allah, tempat kita mengadu, tempat kita segala-galanya. Apapun permasalahan adukan kepada Allah melalui ibadah salat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Kan ada situ tuh. Hai orang beriman, mohon pertolonganlah engkau kepada Allah. Tapi jalurnya ada dua yang dipakai. Yang pertama yaitunya sabar, yang kedua salat. Itu sangat perlu tuh, tidak cukup sabar saja. Salat. Dan orang salat itu juga sabar. Di dalam salat juga sabar kita. Panjang imam bacaan ayat, sabar awak. Awak kan salat jemaah. Yo, sabar saja. Kalau ya Pak. Kalau salat tarawih, ya. Itu kan biasa kan ambil 3. Ya. Kalau ambil 2 itu ditir apa? Titip witir. 2 atau 1? 2 atau yang bilang yang witir itu maknanya ganjil. Makna witir itu artinya ganjil. Kalau ganjil itu ya 1, 3, 5, kelipatan aja. Itu yang witir itu. Jadi ada orang memahami witir itu maknanya penutup. Enggak. Witir bukan penutup. Ganjil. Akhirilah ibadah malamu dengan witir dengan ganjil. Kalau khawatir kamu nanti kedatangan subuh, salat subuh gitu kan. Jadi ganjil. Ada yang salat tarawih itu yang 2 salam boleh. Dua sama 1. Yang witir 1 atau 3. Satu salam atau 3 salam. Ya. Jadi 4 kali kan sudah 8 rakaat. Ya. Witir kan 3, tapi witir 3 itu yang pertama 2 rakaat, yang kedua 1 rakaat. Oh gitu. Dalam membawakannya, yang witir itu berarti yang dianggap witir bukan yang 2 itu, yang terakhir. Yang 2 awal itu masih dalam salat sunnah. Tapi yang witir itu yang terakhir. Ya. 1 kali rakaatan. Yang 2 itu apa? Rakaataini. Sengajaku salat sunnah ya salat sunnah apa? Tarawih. Ya. Itu yang 2 lagi sama 1 lagi. Begini Bapak Ibu, yang salat tarawih ini maknanya itu adalah santai, Bu, supaya tidak salah paham nanti. Yang mana tarawih itu artinya santai. Jadi salat tarawih itu adalah salat santai. Siap salat 2 rakaat, boleh minum boleh. Boleh makan roti itu boleh, tidak ada larangan. Ya. Atau beko lanjuin balik. Boleh, tidak ada masalah. Oh, lanjut bagolek lah sebentar dulu. Awak lanjut sebeko jam sawaleh jadi tidak ada. Yang tarawih itu artinya santai. Kemudian
Kalau seandainya kadang-kadang kalau awak rata-rata di kota itu kan main sikat sesedonyo gitu kan. Ndak ada yang santai-santai itu doh gitu kan. Pokok satu paket selesai pulang gitu kan. Yang diminta tuh salat malam Rasul itu sebenarnya salat tarawih itu. Salat tarawih itu yang meriwayatkan yang sampai ada yang 23, ada yang sabale, itu adalah para imam. Mulai dari Abu Bakar, kemudian termasuk juga di sana adalah Umar, Ali, Aisyah yang meriwayatkan hadisnya. Rasulullah itu salat malam. Itu salat tarawih itu bahagian dari salat malam. Para imam para khalifah itu, para pemimpin-pemimpin itu setelah Rasul, beliau punya ijtihad, beliau punya inisiatif untuk salat malam itu. Cukup ada yang membawakan 11 rakaat 3 dengan witir, ada yang membawakan 23 3 dengan witir itu, 23 dengan witir itu, dan semua itu di karajuan Nabi. Nabi tidak sampai di situ doh Bapak Ibu. Sampai di rumah Rasul salat. Makanya ada istri beliau tak kalah bangun tengah malam, biasanya ibu-ibu tengah malam kan suka SKJ sejak jamban. Bangun tengah malam lihat Rasul sedang sujud. Beliau tidur lagi. Aisyah bangun lagi, mungkin dia banyak minum siang tadi mungkin. Rasul nampak sedang salat sujud, beliau tidur lagi. Bangun lagi, nampak sedang salat, sedang sujud, beliau tidur lagi. Bahkan sampai-sampai kata beliau, "Ya Rasulullah yang junjunganku, engkau sudah dapat jaminan ampun, akhlak terbaik, ibadah banyak. Kenapa begitu banyak engkau sujud, ibadah, salat?" Apa kata beliau? "Bukankah tidak senang engkau jikalau Allah ingin memanggil atau memandangku sebagai abdun syakuro, hamba yang bersyukur?" Jadi salat Rasul itu banyak. Tidak tahu dia ada. Makanya kenapa kan ada hadis mungkin terdengar dia sampai-sampai kaki Nabi bangkak disujui. Iya Bu ya? Sampai bangkak kan? Itu hadis tuh. Kenapa bengkak gitu kan? Karena beliau itu kalau salat malam tuh, salat malam di rumah tuh, itu salat surat Al-Baqarah, kemudian surat Ali Imran, itu satu rakaat. Al-Baqarah 286 ayat. Ndak tahu dia waduh, serakaat baru. Itu Al-Baqarah itu 2 juz itu. Itu. Makanya lam yakunil lazina kafaru, imam baca malam gerutu di belakang. Itu Rasul. Jadi ibadah Rasul tetap yang dewa doh. Banyak. Maka para imam, para khalifah itu mengambil inisiatif buat untuk umat saja jadikan 20 atau 23, jadikan 11, 10 atau 11 gitu kan, 4, 8, 11 gitu kan. Itulah yang riwayat yang sampai diamalkan, dan semuanya itu dilakukan Rasul. Boleh. Tapi kembali kepada yang tadi itu, yang salat, dan itu bagian salat malam. Yang mau kita, kalau salat sunnah itu 2 rakaat, sunnahnya 2 rakaat. Ada yang membawa imam 4 gitu kan, 4-4-3. Itu adalah riwayat-riwayat yang lain. Ada riwayatkan dari Aisyah, ada riwayatkan, dan semua itu dilakukan oleh Rasul. Dan kita orang-orang cerdas tidak perlu berbeda pendapat di sana gitu kan. Mana yang sesuai lamalkan saja. Jadi yang salat sunnah itu 2 rakaat Ibu, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Yang witir itu maknanya ganjil. Kalau ganjil tahu saya lawak ya, 1, 3, 2, 5 dan selanjutnya. Gitu. Jadi rakaat yang terakhir itu adalah itu yang witir. Tutup dengan witir. Salat malammu itu kata Rasul seperti itu. Salat sunat tu Ustaz. Ya. Siapa salat sunat Ustaz kan ada bagi kita. Ya. Dia angin dalam kapal dalam mukannah kok boleh dibuka mukannah istirahat sebentar untuk berenang boleh. Kalau terbuka aurat wuduk batal. Tidak usah.
You dah angin mohon. Ya. Awak lah puasa mah angin ai lah kau. Oh, itu ndak puasa. Ndak boleh. Kalau terbuka aurat, wuduk apa tak? Wuduk lagi. Ya, wuduk lagi. Yang untuk angkat datang saya. Nah lewat kau taubat saya ke Allah lah gitu kan. Ampun ya Allah, ndak tahu awak selama kodoh. Ha, bisa kan? Ha. Iya. Dia ngek gitu kan. Mudah-mudahan angin awak tu membuat nanti asih dingin di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ha tu. Bahasa-bahasa awak jangan angin sakit dulu gitu kan. Sakit angin dah mah. Kalau le masjid musalla kan puasa aman insyaallah. Baik Bapak Ibu, masih ada masalah Ramadan awak, tarawih awak, tolong ikuti Bapak Ibu Ramadan dengan sebaik-baiknya. Puasa jangan sampai tinggal, walaupun mudia banah awak karajo payahnya, karajo dan macam-macam lah gitu kan. Jangan sampai tinggal puasa awak. Ya, jangan sampai tinggal tarawih awak. Jago tu, puasa, solat, tarawih. Jago tu, jangan sampai tinggal. Awak belum tentu tahun besok dah bersobok jo puasa lah dah. Mengaji kau boleh tak dilempuk kepala berdu tapi kepala tak lempuk. Tutup aurat. Iya. Tak kau dulu ustaz dia dengar mengaji tak. Mengaji kalau dalam rumah begini tak Kalau nak tutup kepala tu terbuka. Kalau laki-laki boleh. Karena perempuan itu auratnya seluruh tubuh kecuali muka telapak tangan. Iyo. Membaca ndak membaca Al-Quran, aurat perempuan tu muka dan telapak tangan tu yang boleh nampak. Yang lain itu aurat tu. Aurat tu wajib tutui. Membaca ndak membaca Al-Quran wajib tutui. Iyo. Kalau lengkap penjelasan beliau tu lengkap tu doh. Adab membaca Al-Quran balik ke situ bu. Adab membaca Al-Quran satu berwuduk, suci, tahara. Kalau tidak suci tidak boleh sentuh Al-Quran. Orang alang kan tidak boleh sentuh Al-Quran. La yamusu ilal mutahharun. Tidak boleh ini disentuh kecuali orang suci. Itu. Orang alangan, orang junub tidak boleh sentuh Al-Quran. Kalau zikir hati kau boleh. Boleh orang nak berwuduk. Boleh. Boleh, ayo boleh. Boleh. Tak ada. Kan dalam hati saja. Tapi kalau sudah bersentuhan dengan mushaf, tak boleh lagi. Kenapa ada sentuhan? Harus. Ada adabnya koleh, adab Al-Quran. Diambil dengan tangan kanan, dicium, baca ta'awuz itu kan. Ditaruh tempat yang tinggi, itu adab Al-Quran tu. Ya, berwuduk. Ndak boleh membuka Al-Quran di jilid tangan. Ini ada di kampung-kampung tu. Dia ingin lasu kan enggak. Oh, jaya ludah, masa jaya ludah Al-Quran. Ndak boleh. Nah, banyak di kampung banyak tu. Ha? Membantu metong piti saja tu. Ndak boleh. Ala bang ludah saja Al-Quran tu lah. Ndak boleh bu ya. Tangan kanan, gitu. Dengan termasuk anda tutup aurat. Kecuali laki-laki nak salah. Laki-laki itu kan auratnya kan antara pusar dan lutut. Apalagi jual Al-Quran. Iya, tetap. Ya Bu ya. Baik demikian saja karena awak ke Ramadan, mohon maaf terlebih dan terkurang selama ini. Mudah-mudahan di habis Ramadan bisa kita ketemu lagi dalam kajian kita selanjutnya. Bu, lain dimaafkan Bu. Alhamdulillah. Jauh dari itu kita sama saling memaafkan. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Ila liqa wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.